lafaz hurimat alaikumul maitah. Ini kan cuma Allah menyatakan keharaman bangkai, ya kan ya? Kok bisa ulama mengatakan bangkai itu najis, padahal ayat ini hanya berbicara diharamkannya bangkai. Sisi pendalilnya apa? Ini kitab Kifayatul Akhyar, ini ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ini coba masalah yang namanya wa'abul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Coba dibaca, yang nyaring ya, yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azmul maitati utawi tulang bangkai, wa sya'ruha dan bulunya maitah, iku najisun, najis, illal adamiyah kecuali anak Adam atau manusia. Coba maksudnya? Jadi tulangnya bangkai dan bulu atau rambutnya bangkai itu hukumnya najis kecuali manusia. Coba lafaz wa azmul maitati, azmun itu jadi apa tarkibnya? Jadi mubtada. Mubtada hukumnya dibaca Rafa. Tanda rafanya azmun Memakai domah. Domah karena berupa isim mufrad. Isim mufrad. Kenapa lafaz azmun jadi mubtada? Karena terletak di awal kalimat dan sepi dari amil lafzi. Terus lafaz al-maitah kan dibaca wa azmul maitati. Kenapa dibaca jer? Lafaz al-maitati menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya azmun. Terus wa sya'ruha. Lafaz wa sya'ruha ini ataf kemana? Ataf kepada lafaz azmun. Terus lafaz najisun itu dibaca apa ini? Dibaca rofa. Rofa karena menjadi khobar. Artinya setiap mubtada ada khobar. Khobar hukumnya dibaca rofa. Khobar ada berapa? Ada dua. Ada khobar. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar ini najisun ini khobar mufrad atau ghairu mufrad? Kalau ghairu mufrad kan jumlah atau sibuk jumlah. Lah ini khobar apa ini? Khobar mufrad. Khobar mufrad. Jadi mubtada dibaca rofa, terus khobar juga dibaca rofa kan ya. Kalau di Alfiya Ibnu Maliknya mubtada'un zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani kadar. Nah, itu ya. Terus illal adamiyah, kecuali anak Adam atau manusia. Berarti tulang bangkai dan bulu bangkai semuanya hukumnya najis kecuali manusia. Kira-kira ada dasarnya enggak ulama berkata demikian? Ada, lanjutkan. Al-aslu utawi dalil atau asal tentang kenajisannya tulangnya bangkai dan bulunya bangkai, fi dzalika ing dalem mengkuno azmul maitah wa sya'ruha iku qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala halimahaluhur sinten Allah. Rupane firman hurrimat alaikumul maitah, hurrimat diharamkan alaikum ing ngatasi sira kabeh apa al-maitatu bangkai. Ini surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Jadi dalilnya adalah hurrimat alaikumul maitah, yaitu diharamkan bagi kalian bangkai. Namun persoalannya adalah lafaz hurrimat alaikumul maitah. Ini kan cuma Allah menyatakan keharaman bangkai, ya kan ya? Kok bisa ulama mengatakan bangkai itu najis, padahal ayat ini hanya berbicara diharamkannya bangkai. Sisi pendalilnya apa? Lanjut. Wa tahrimu ma utawi pengharamannya sesuatu laisa kang ora ono apa ma ora ono iku biharamin kelawan keharamannya Tetap iku biharamin tetap kelawan keharamannya wala dororin fi aklihi ing dalem memakannya ma. Terus Iku ya dulu nutuake opo malaisa biharamin wala dororo fi aklihi ala najasatihi ing atase kenajisannya ma. Coba apa maksudnya? Keharamannya sesuatu itu bukan karena sesuatu itu haram atau mudarat ketika dimakan. Berarti hal tersebut menunjukkan najis. Sesuatu tersebut menunjukkan najis. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi lafaz hurrimat alaikumul maitat wad dam dan semacamnya itu ya lanjutannya.
diharamkan bagi kalian bangkai. Nah ini kenapa dijadikan dalil oleh ulama tentang najisnya bangkai. Padahal Allah cuma berfirman haram bangkai bagi kalian kan ya. Maka ulama mengatakan di sini bahwa keharaman sesuatu sebenarnya ya, kalau lebih lanjut lagi di kitab-kitab yang lebih besar, di sana adalah keharaman sesuatu itu dikarenakan 3 sebab salah satunya. Yang pertama sesuatu itu karena mulia. Yang kedua sesuatu itu karena mudarat ketika dikonsumsi. Dan yang ketiga karena najis, ya. Maka pada waktu itu kita kaji bangkai itu kira-kira dimuliakan oleh Allah enggak? Enggak kan ya? Oleh sebab itu keharaman sesuatu ada kalanya sesuatu itu diharamkan karena sesuatu itu mulia di hadapan Allah. Contohnya adalah manusia, maka haram manusia. Nah, yang kedua ada kalanya sesuatu itu diharamkan oleh Allah karena sesuatu itu berbahaya apabila dikonsumsi. Contohnya adalah makan kaca. Maka kaca bisa haram karena mudarat ya. Dalam Islam la darara wala dirar. Yang ketiga, apabila sesuatu itu ternyata tidak mulia di sisi Allah dan juga tidak berbahaya dikonsumsi kok malah haram, maka berarti menunjukkan kenajisan sesuatu itu. Ngerti ya? Dan bangkai ini salah satu alasan ilatnya diharamkan berarti karena najis. Itulah yang disebabkan oleh ulama bahwasanya bangkai itu hukumnya najis karena keharaman bangkai dari sisi yang namanya mulia tidak ada, dari sisi mudarat juga tidak ada ya, walaupun nanti seumpama ada mudaratnya sedikit semacamnya, tetapi yang jelas itu karena kenajisan. Kemudian wala syakka anal azma wasya'ra min ajza'il hayawan. Dan kemudian tidak diragukan bahwa tulang ataupun rambut atau bulu itu bagian dari anggota tubuh binatang. Sehingga kalau binatangnya dalam artian bangkai itu najis, maka begitu juga tulangnya pun najis. Karena dalam kaidah usul itu kan dijelaskan bahwa at-tabi tabi'un lil matbu' gitu. Jadi pengikut itu ikut yang diikuti gitu.